Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. So, okay guys, meskipun diakui bahawa ini tidak adil, di mana banyak negara-negara yang ada di Eropah membantu Israel dan negara-negara Muslim kesulitan memberi dukungan kepada Palestina dan bantuan kemanusiaan pun dan sulit untuk masuk ke Gaza. Dan termasuklah negara Indonesia juga yang ikut ambil bahagian dengan mengirimkan bantuan sebanyak 21 ton pada tanggal 20 November, dan apa yang kita tahu memang sangat sulit untuk menghantar bekalan makanan ataupun perubatan ke sana guys ya. Dan apa yang sudah kita tahu juga, Presiden Joko Widodo memimpin iaitu pelepasan bantuan kemanusiaan ini yang merupakan pengiriman tahap kedua setelah pengiriman pertama pada awal November iaitu 50 ton dan bantuan kedua iaitu 20 ton, dan bantuan terdiri dari alat medis dan obat-obatan. Dan kita lihat guys ya, Indonesia bertekad terus memberi dukungan untuk Palestina dan berupaya mengalang dukungan internasional agar kekerasan di Gaza dapat dihentikan. Jadi guys, bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel True Minute dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel True Minute. Dan di hujung videonya seperti biasa guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Amunisi habis, Israel melemah. Indonesia siagakan berangkat ke Gaza membantu Palestina. Sawadika para kaum barbar yang gembar-gembor boykot, sendirinya malah makan McD. Ya salam. Memboikot tetapi sendiri makan McD ya. Ya salam. Misi Israel habis. Indonesia siaga OTW ke Gaza. Ya, dikutip dari reknews.com, Israel mulai ngap-ngapan sekian lama ngencrotin banyaknya rudal ke Gaza. Hal ini membuat persediaan alutsista Israel makin lama makin menipis. Maka dari itu, Israel meminta bantuan ke sang ayah, Paman Gober, untuk memberikan bantuan alutsista kepadanya. Bloomberg News melaporkan pasokan senjata ini tidak termasuk penyediaan alutsista, amunisi Iron Dome, dan bom pintar. Pengiriman itu dilakukan ketika sejumlah pejabat pemerintahan Presiden Joe Biden menyarankan Israel mengambil tindakan untuk menghindari korban sipil. AS secara diam-diam meningkatkan bantuan militernya ke Israel berupa rudal pemandu laser, helikopter, peluru, perangkap penglihatan malam, amunisi penghancur bunker, dan kendaraan militer. Senjata-senjata itu dalam perjalanannya ke Israel dari gudang-gudang di Paman Gober dan Eropa. Washington dan negara-negara Eropa ingin memastikan Israel tidak akan kekurangan amunisi selama mode pengencrotan. Memang bangsat ini, anak kesayangan bos. Juru bicara Pentagon dengar ayatnya guys, lucu sekali ya. Ingin memastikan Israel tidak akan kekurangan amunisi selama mode pengencrotan. Memang bangsat ini, anak kesayangan bos. Juru bicara Pentagon menahan diri untuk tidak merinci lebih jauh. Namun Departemen Pertahanan dalam rilisnya mengatakan memanfaatkan berbagai saluran, industri dan internal untuk menjamin Israel memiliki sarana yang diperlukan. Ya, kita tahu musuh Tel Aviv nggak cuma seorang, akan tetapi Iran dan Yaman pun ikut join war membela Palestina. Bayangin saja berapa alutsista yang dibutuhkan Israel untuk menahan kencrotan dari Hizbullah dan Houthi. Andai jika dekengan Israel bukan Mama Rika, bisa habis itu Israel jadi cilok. Bantuan alutsista itu datang hampir setiap hari menurut juru bicara Pentagon. Memang tak adil di saat banyak negara Eropa membantu Israel. Negara Muslim sulit membantu Palestina, bahkan untuk sebuah bantuan kemanusiaan sekalipun. Bantuan-bantuan yang dikirim dari berbagai negara sulit masuk ke wilayah Gaza. Jikapun itu masuk, semuanya dalam pembatasan jumlah. Dan kabar terbaru, Indonesia juga tak mau kalah. Jika Paman Gober kirim alutsista, kita kirim bantuan. Sebanyak 21 ton bantuan akan diberangkatkan di Indonesia pada tanggal 20 November. Barang-barangnya banyak yang sudah siap, hanya perlu persiapan kan.
persiapan pesawatnya. Dihantar bantuan perubatan, makanan ya guys ya. Timnya, kalau barangnya sudah. Presiden Widodo kembali memimpin pelepasan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Bantuan ini merupakan pengiriman tahap kedua setelah bantuan pertama dikirim pada awal November. Bantuan ini dikirim menggunakan pesawat kargo BNN Airlines ke Bandara El Aris. Ya, sebelum ini saya tahu juga saya ada reaction. Pertama 50 ton 50 ton tidak silap saya guys ya. Dan selepas itu 21 ton ya untuk kiriman ke Gaza sana ya. Wow, banyak ya bantuan-bantuan daripada Indonesia. Bantuan sendiri terdiri dari alat medis hingga obat-obatan. Jokowi memastikan Indonesia akan terus memberi dukungan untuk Palestina. Sebagai salah satu negara utusan khusus OKI, pemerintah melalui Menlu Retno Marsudi tengah berupaya menggalang dukungan agar kekerasan di Gaza dihentikan. Sekiranya lebih dari 11.500 warga sipil Gaza yang meninggal. Ditambah lagi kencrotan ke RS Indonesia minggu kemarin menambah daftar warga Gaza yang dialmarhumkan. Ya, dikutip dari kompas.com, Rumah Sakit Indonesia diserang lagi, cok, dengan tank militer Israel pada minggu kemarin. Kencrotan tersebut membuat 3 relawan kita saat ini yang berada di RS Indonesia hilang kontak sepekan yang lalu. Dan kita tidak tahu kondisi mereka, ujar Nur dalam keterangan di akun Instagram Mercy. Mercy sendiri sudah mencoba mengotak beberapa kolega di Gaza, termasuk jurnalis Al Jazeera yang sedang meliput di tempat tersebut. Namun, hingga keterangan video ini ditayangkan, belum ada kabar dari ketiga relawan. Penuh rumah sakit. Menurut informasi yang diterima, Nur mengatakan serangan tank tersebut mengenai lantai 3 RS Indonesia dan menyebabkan 8 pasien menjadi almarhum. Selain itu, serangan tersebut menyebabkan ratusan pasien yang berada di lantai 3 harus dievakuasi ke lantai bawah. Dia menyebutkan kurang lebih ada 5.000 orang, baik pasien maupun pengungsi yang kini berada di RS Indonesia yang tengah dikepung tank pengencrotan Israel. Nah, jadi gimana menurut kalian, Bor? Masih ingin membelikan amunisi ke Israel atau stop dan boikot produk-produknya? Silahkan kencrotkan komentar kalian di teras rumah dinas Netanyahu. Oke guys, dari apa yang kita sudah reactionkan tadi, dikabarkan Indonesia siaga menuju ke Gaza seperti yang dilaporkan oleh rnews.com dan Israel pula mulai kehabisan persediaan alutsista. Dalam upaya mengatasi kekurangan tersebut, kita lihat Israel meminta bantuan dari pamannya. Kita tahu paman mana ya, untuk menyediakan alutsista tambahan. Jadi guys, berdasarkan laporan Bloomberg News, di mana pasukan senjata ini tidak hanya mencakup alutsista tetapi juga amunisi Iron Dome dan bom pintar, dan pengiriman ini dilakukan setelah sejumlah pejabat pemerintah presiden iaitu daripada Joe Biden menyarankan Israel untuk meningkatkan bantuan militer secara diam-diam. Itulah kita lihat dukungan di belakangnya siapa guys ya. Dari apa yang kita tonton tadi, kita lihat Washington dari negara-negara Eropah berusaha untuk memastikan bahawa Israel memiliki cukup amunisi untuk menghadapi serangan yang terus meningkat. Dan meskipun kita lihat juga guys, diakui bahawa ini tidak adil, di mana banyak negara-negara yang di Eropah membantu Israel dan negara-negara Muslim kesulitan memberi dukungan kepada Palestina dan bantuan kemanusiaan pun sulit masuk ke Gaza, termasuklah negara Indonesia yang kita lihat juga ambil bahagian untuk mengirimkan bantuan sebanyak 21 ton pada tanggal November yang lalu. Dan bantuan yang kita lihat terdiri daripada alat medis dan obat-obatan, bukan senjata guys, tetapi alat medis dan obat-obatan serta makanan yang dikirim oleh negara-negara Muslim kepada Palestina sana. Sangat kasihan guys ya. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.